anak-anak di Halo, rumah. selamat pagi. Pagi Bu Novi, Pagi. Kalista. Pagi. Oke, buat Bapak Mama juga ya di rumah, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita renungan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Stomo nomor 33 Cirebon. Oke Pak, kali ini kita mau renungan pagi dengan teman kita yang berbeda ya. Kemarin udah ada Rio, siapa lagi Pak? Ada Rio, ada Lovely, ada Moni. Sekarang kita ditemani dengan Queen dan Kalista. Oke. Semangat ya, Queen, Kalista. Oke. Nah, sebelum kita memulai renungan kita mau minta pertolongan Tuhan. Miss minta untuk Queen, boleh pimpin doa pembuka ya. Oke, Miss. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk pagi ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sekarang, kami murid SD Putra Nirmala akan memulai renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pimpin hati kami, biarlah firman-Mu berguna bagi kehidupan kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Queen. Nah, untuk kali ini kita mau baca Injil dulu ya untuk Mama dan Papa di rumah dan anak-anak di rumah. Injil apa ya Pak ya? Kita mau baca Injil apa ya kira-kira Pak? Ya, hari ini kita akan membaca Injil Lukas, Bu Novi. Ya. Yuk kita simak bersama-sama. Bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai ayat 41. Berikanlah sedekah dan semuanya menjadi bersih. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, begitu anak-anak yang di rumah, Papa Mama, bacaan Injil. Sekarang mari kita dengarkan apa sih makna dari Injil Lukas tersebut. Nah, kita simak baik-baik, akan dibawakan oleh Bu Novi. Silakan Bu Novi. Terima kasih Pak Heru. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang tadi dibawakan oleh Pak Heru, itu Injil Lukas bab 11 ayat yang ke-37 dan sampai dengan 41. Nah, sebelumnya Ibu Novi mau tanya nih, Mama Papa juga anak-anak, apakah pernah melanggar suatu peraturan? Pernah nggak Queen atau Kalista mungkin? Pernah. Oke, pernah. Bagus, berarti kalau jawabannya pernah, berarti Pak Heru malah bahagia. Bukan melanggar ya, yang Pak? Bagusnya, tapi kejujurannya Queen mengatakan pernah melanggar. Iya.
Kalau Kalista Kalista? nggak tahu nih, sudah pernah melanggar belum ya? Kalista, Kalista Pernah juga juga. pernah. Dan tentunya juga anak-anak di rumah, bahkan mama papa juga pasti pernah melanggar suatu peraturan. Nah, bagaimana sih orang lain itu tahu perbuatan kalian ketika orang lain itu tahu kalian itu sedang melanggar peraturan? Bagaimana sih adakah respon dari teman-teman kalian ketika kalian itu melanggar suatu peraturan? Gimana nih, Queen? Adakah yang kayak, oh Queen, kamu sudah melanggar peraturan, harusnya gimana? Apakah pernah seperti itu? Pernah. Gimana temennya tuh? Ngomongnya gimana? Coba komentarnya. Bukan teman, tapi sama keluarga. Oke. Ya. Kenapa nih? Apa respon keluarga ketika Queen melanggar peraturan? Ditegur. Oh, ditegur. Oke. Nah, terus gimana sih perasaannya Kalista dan juga Queen ketika Queen dikasih komentar, atau mungkin perasaannya bagaimana sih ketika melanggar aturan yang itu? Gimana ya perasaannya? Dengan kekuatan itu belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Oke. Kalista, bagaimana Kalista? Seperti Queen. Oke, seperti Queen. Jadi udah habis dimarahin, udah dikomentarin. Kadang dimarahin ya? Iya. Kadang dimarahin. Jadi setelah dimarahin, oh iya berarti saya harus lebih baik lagi, begitu? Iya. Oke. Nah, pada dasarnya hidup manusia itu penuh akan berbagai aturan, betul tidak? Iya. Betul. Mulai dari aturan umum yang dibuat oleh negara seperti hukum pidana dan hukum perdata. Nah, sampai bahkan aturan-aturan lokal yang seperti adat istiadat yang kita tahu, juga kesopanan. Kalau yang sudah bekerja mama papa mungkin ada kontrak kerja, juga ada aturan sekolah nih untuk anak-anak ya di rumah, dan juga Queen, juga Kalista. Nah, berbagai macam aturan tersebut sebetulnya memang ada demi keteraturan dan kebaikan diri, atau juga kaitannya dengan hidup bersama dengan orang lain. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, kita kembali melihat orang Farisi yang mempermasalahkan Yesus atau Tuhan kita yang tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, dalam adat istiadat orang Yahudi itu sebetulnya mencuci tangan sebelum makan adalah sebuah aturan yang tertulis yang ada sejak turun-temurun. Sejak turun-temurun itu cuci tangan sebelum makan itu justru jadi aturan dalam orang-orang Yahudi. Tapi aturan yang dijalankan itu semakin sering dijalankan, malah jadi bukan demi kebersihan dan kesehatan. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Nah, orang Farisi ini tampaknya lebih berpikir tentang hal yang sifatnya jadi ritual gitu, atau sekedar formalitas yang sewajarnya diperbuat. Seperti tadi, hal kecil cuci tangan sebelum makan. Ada kemungkinan juga orang Farisi ini hanya mencari-cari kesalahan yang bisa digunakan untuk menyerang Yesus. Padahal hal kecil bisa saja ya menjadi permasalahan yang sebetulnya nggak mesti harus kayak tadi Queen dimarahin atau apa gitu. Mungkin memang sekali dua kali nggak apa-apa dimarahin. Tapi untuk kedepannya bisa saja kan, seperti Queen kan sudah dibilangin seperti apa aturannya, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu Yesus menegur mereka yang lebih fokus terhadap hal-hal luaran sehingga lupa membersihkan sesuatu yang lebih penting, yakni hati dan pikiran. Jadi nggak cuma tangan saja yang seharusnya dibersihkan, tapi dalam hati kita dan juga pikiran kita supaya kita bersih seperti layaknya tangan akan melakukan sesuatu.
Seperti itu. Nah, kita sendiri kadang seperti orang Farisi sebetulnya. Kenapa, Bu? Kok bisa seperti itu? Karena kita sering merasa ketika melihat orang lain berbuat salah, kita sering mengugurnya. Betul? Kita lalu merasa wah saya lebih hebat nih dari dia nih. Dia sudah melanggar aturan. Ini nggak baik nih. Jadi ditegur nih temannya, kamu tuh udah salah. Harusnya gini. Nah, itu kita rasa kita lebih merasa hebat daripada orang tersebut. Nah, justru dalam kasus itu lebih parah gitu. Kita merasa kita lebih punya kuasa untuk menghakimi orang tersebut. Tanpa sadar, lalu kita merasa lebih hebat dari Tuhan, dari Allah, sehingga dapat menilai kedosaan orang lain. Nah, maka dari itu, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa sih motivasi kita dalam menegur orang lain? Apakah demi kebaikan orang tersebut, atau justru lebih senang ketika orang itu melakukan kesalahan gitu? Kita senang nih orang lain melakukan kesalahan. Nah, jadi sebelum mengkritik seseorang atau seperti tadi orang-orang Farisi, kita harus tanya dulu dalam hati kita. Sebenarnya saya menegur orang ini supaya apa ya? Apakah supaya karena saya mengasihi dia, supaya dia lebih baik lagi, tidak melakukan menyimpang dari aturan, atau hanya justru kita senang melihat mereka melakukan kesalahan. Nah, untuk Queen dan juga Kalista, ketika Kalista dan Queen akan memberikan komentar kepada orang yang melakukan kesalahan, seharusnya Queen dan Kalista gimana? Berpikir apakah itu baik atau yang jahat. Iya, betul. Apakah kita itu berkomentar kepada orang itu kita menyakiti orang tersebut atau tidak, ya begitu kan ya? Nah, kita seharusnya lebih berpikir lagi, sebenarnya apa sih alasan aku untuk memberikan komentar terhadap orang tersebut gitu. Saya sayang nih sama misalkan, aduh ibu sayang sama Queen Miss gak mau nih Queen melakukan sesuatu yang salah lagi, keluar dari jalur aturan, atau Miss sayang banget nih sama Kalista gak boleh melakukan kesalahan lagi, Miss harus bicara sama Kalista dan Queen. Itu seperti itu Pak Heru dan juga teman-teman dan mama papa di rumah. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi Kalista, Kang Queen, dan juga anak-anak yang ada di rumah sudah sangat tadi Bu Novi memberikan penjelasan, memaparkan. Ya, memang dalam Injil tadi seolah-olah kita tidak bisa mengartikan hanya sesuai kalimat bahasa Indonesia. Jadi dikatakan bahwa Yesus makan, sebelum makan tidak cuci tangan. Bukan secara bahasa Indonesianya ya, anak-anak yang di rumah, Queen dan Kalista. Bukan Yesus mengajarkan hal yang jorok, bukan itu yang dimaksudkan. Itu hanya ilustrasi saja, hanya perumpamaan saja. Pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus adalah lebih baik itu kita mengurus secara batin dulu, pikiran dulu, dibandingkan yang secara luarnya, ya kan tadi kan? Daripada kita mikiran yang luar-luaran saja, lebih baik kita mengutamakan dalam pikiran kita selalu berbuat baik, hati kita selalu berbuat baik untuk menyenangkan orang lain. Nah, setiap hari anak-anak di rumah, Pak Heru, Bu Novi, semuanya, Kalista, Queen ya, harus berpikir hari ini saya akan berbuat baik apa ya pada diri saya sendiri, pada mama papa, pada keluarga saya, pada bapak ibu guru, pada teman-teman semuanya. Jadi begitu bangun tidur, kita sudah ingat ajaran Yesus, selalu berbuat baik. Hari ini saya sudah berbuat baik apa terhadap sesama kita. Tuh, yang paling penting. Dan kalau membahas masalah peraturan, tadi baru senang loh. Tadi ada yang jujur, tadi Bu Novi, anak-anak tuh Bu Novi. Ya tidak hanya anak-anak, Bu Novi juga pasti punya salah. Pak Heru juga punya salah. Papa Mama juga pasti punya salah. Yang terpenting adalah ketika kita memiliki kesalahan, kita menyadari,
kita memperbaiki supaya hidup kita menjadi lebih baik. Nah, kalau hanya sekedar mencari kesalahan orang lain ya, anak-anak semuanya sangat mudah. Dalam sekejap kita bisa nunjuk si A, oh dia tuh anaknya malas belajarnya, anaknya suka ngumpetin mainan. Kalau bermain curang, wah cepat sekali kalau mencari kejelekan orang lain. Tapi kita kadang lupa mencari, mengkoreksi diri kita. Jadi kita menegur orang lain itu salah. Seolah-olah kita tuh yang paling hebat. Padahal belum tentu hebat. Kita menegur orang lain, seolah orang lain itu salah. Padahal belum tentu kita itu benar. Iya, Itu itu ajaran Tuhan Yesus hari ini, bahwa kita harus mengutamakan sesuatu yang dari dalam dulu. Hati pikiran kita harus lebih baik dulu dibandingkan yang luar-luar saja, seperti orang Farisi tadi. Ya, bagus sekali. Mungkin Queen sama Kalista, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau menyampaikan apa ini kira-kira? Ada yang mau disampaikan tidak? Tentang perumpamaan ini. Ya? Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Tapi semuanya jelas, pernah melakukan tadi melanggar peraturan, terus dikomentarin. Bahkan kita juga pernah kan mengomentari teman-teman di sekitar kita ketika teman-teman kita melakukan kesalahan. Nah, gimana sih perasaannya Queen dengan Kalista ketika mengomentari teman-teman ketika teman-teman kita melakukan kesalahan? Coba, bagaimana nih perasaannya? Ya, kalau pas itu masih merasa egois, merasa diri sendiri itu paling benar. Betul. Ya. Paling benar. Bagaimana? Kayak merasa paling benar gitu. Oke, jadi senang ya melihat teman-temannya, kamu tuh udah ngelakuin salah, harusnya gini gitu ya. Nah, ternyata hal yang seperti itu dan sikap yang seperti itu salah ya, teman-teman ya. Oke, jadi jangan pernah mengomentari teman-teman kita ketika melakukan kesalahan, tapi kita harus berpikir dulu, oh iya, saya apa ya motivasi saya ketika saya memberikan masukan atau nasihat ke teman-teman gitu. Apakah saya sudah betul atau tidak ya? Apakah saya sudah baik atau tidak? Nah, berarti lain kali ke depannya Queen juga Kalista dan juga teman-teman di rumah lebih tadi kata Pak Heru? Jadi apa? Mengutamakan apa? Lebih mengutamakan diri kita sendiri. Iya, apakah kita sudah baik atau pikiran kita selalu berbuat baik. Ya, begitu. Tapi mungkin bukan berarti kita tidak boleh menegur teman ya, anak-anak ya. Menegur boleh, tapi mungkin ada bahasa yang lebih halus. Mungkin jangan menegurlah, bahasanya mengingatkan. Iya, betul. Kalau menegur itu seolah-olah kita egois, kita yang paling benar. Nah, mengingatkan dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, sehingga teman nanti bisa menerima masukan kita. Oh ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi dia tidak merasa tersinggung. Kalau kita menegur, wah dengan bicaranya tinggi, nadanya, menyalahkan, nanti temannya bisa sakit hati. Itu yang nggak boleh. Jadi kita mengingatkannya dengan cara yang sopan. Sehingga temannya kan, oh iya, saya akan memperbaiki diri saya. Wih, bagus sekali obrolan hari ini, Bu Novi. Iya ya? Pak, aduh saya juga. Oke, begitu anak-anak yang di rumah ya. Kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, ya. Jangan mudah mencari kesalahan orang lain. Kita lebih baik mengkoreksi diri kita sendiri, dan yang lebih utama lagi adalah kita selalu berbuat baik dari hati, dalam pikiran kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kayaknya sudah cukup Ibu Novi hari ini, Bu Novi. Ya betul Pak, sudah pada ini ya. Iya, sudah pintar-pintar anak-anak. Langsung kita tutup saja langsung sama Kalista. Kalista sudah siap untuk memimpin doa penutup ya Kalista? Sudah. Oke. Yuk, mari teman-teman, anak-anak, dan temanmu Kalista akan memimpin doa penutup. Silakan Kalista. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan renungan pada siang ini. Berkatilah Pak Heru dan Miss Novi dan Queen dan teman-teman di rumah agar selalu diberi kesehatan
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kalista Terima kasih. dan Queen sudah menemani Pak Heru dan Novi di sini untuk membawakan renungan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di rumah. Sampai jumpa lagi di Sehat-sehat renungan selalu selanjutnya. semuanya. Bye. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya.